Kamu baik-baik? Hati-hati. Mataku. Aku bisa melihat. Mata Anda akhirnya sembuh. Terima kasih, Dokter Liang. Saya akan pulang beritahu istri. Kejutan untuknya. Si. Aku akan segera bisa melihatmu. Sisi, kapan kamu akan bercerai dengannya? Kamu tahu, akulah yang paling mencintaimu. Tunggu sebentar lagi. Dia jadi begitu karena aku. Sampai akhirnya aku masih tidak tega meninggalkannya. Suamiku, kamu pulang. Jangan nakal. Takut apa? Lagi pula dia tidak bisa melihat. Sudahlah, jangan berisik. Pergi ke kamar tidur dulu. Cepat pergi. Kembali juga tidak apa-apa. Tapi di kamar tidak ada benda itu. Suruh dia ambilkan kemari. Kamu gila. Kalau dia tidak mau, aku sendiri yang ambil. Sisi, apa yang kamu lakukan? Suamiku, aku agak tidak enak badan. Bisa tolong ambilkan obat flu di meja itu dan bawa ke sini? Obat flu. Baik. Sisi, mau aku antar ke dokter? Tidak apa-apa, sayang. Setelah minum obat flu, tidur sebentar. Pasti sembuh. Sayang, aku takut menularkanmu. Malam ini, aku tidur di kamar tamu dulu. Ternyata setiap kali tidur di kamar tamu, selalu ada yang menemanimu. Shifu, aku ingin kembali ke Eluncun, mewarisi ilmu Shifu. Apakah kau yakin, Zili? Begitu kembali, tak boleh keluar selamanya. Ini aturan Ilancun. Harus terisolasi dari dunia luar. Relakah kau tinggalkan segalanya? Tinggalkan istrimu? Shifu, aku sudah tidak punya istri lagi. Seharusnya dulu aku dengar nasihat Shifu, tinggal di Eluncun. Shifu benar. Hati orang di dunia terlalu jahat. Sangat lelah. Ingin pulang. Sekarang sudah mantap, belum terlambat. Semua orang terus menunggumu. Kembalilah. Aku akan menyambutmu. 7 hari lagi, aku akan pulang tepat waktu. Sangguansi, terima kasih sudah memutuskan untukku. Rupanya suara yang kudengar dulu. Semuanya benar. Sayang, apa yang terjadi denganmu? Kamu tidak enak badan? Tidak, aku baik-baik saja. Sayang, aku sedang latihan yoga. Sayang. Sayang, kamu di mana? Sayang, aku baru saja menonton TV di ruang tamu. Karena aku buta, kau berselingkuh di depan mataku dengan sekretaris priamu.
Sayang, kenapa? Buka pintu. Sayang, Bagaimana? sayang. Suamiku, kamu tidak apa-apa? Kondisimu bagaimana? Sangguansi. Mengapa dulu aku tidak menyadarinya? Kamu sangat pandai berakting. Suamiku, tadi aku sangat khawatir. Mungkin sakit maku kambuh. Makan apapun tak berselera. Agak mual. Suamiku, maafkan aku. Aku sibuk dengan pekerjaan. Bahkan tak sempat menemanimu makan. Salahku, aku tidak merawatmu dengan baik. Kotor sekali. Apa yang kotor? Bajunya sangat kotor. Tunggu di sini, aku akan ambilkan yang baru untukmu. Suamiku, besok ulang tahunmu. Kamu kan ingin lihat laut. Akan kuteman kau lihat laut? Ini penyesalan setelah berselingkuh. Boleh ya? Baik. Ternyata dia selama ini dipelihara olehmu di rumah. Suamiku, sudah bangun. Cepat datang, aku sudah membuatkanmu sarapan. Semuanya makanan kesukaanmu. Ayo Zili, duduk pelan-pelan. Zili, cobalah, aku masak bubur untukmu. Ayo, hati-hati panas. Ayo, minum satu suap lagi. Jangan nakal, nanti aku ganti rugi. Jangan nakal, nanti aku ganti rugi. Zili, makanlah sebutir telur. Kamu ngapain? Bermain-main. Zili, kamu masih ingat? Disinilah dulu kau melamarku. Ya. Dulu kamu bilang, seumur hidup, cuma aku. Suamiku, seumur hidup ini, aku hanya mencintaimu seorang. Benarkah? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Zili. Terima kasih. Bao Yuan terima kasih. Dian Yuan terima kasih. Bao Yuan, terima kasih semua. Tuan Gu. Nona Shangguan siapkan ini untuk Anda. Booking seluruh hotel. Khusus untuk Anda. Rayakan ulang tahun Anda. Anda sungguh sangat beruntung. Jangan bicara Mandarin. Iri dengan suami Anda, tidak bisa lihat. Di depan suami Anda, bermain dengan sekretaris pria. Pasti menyenangkan sekali, ya? Zili, kenapa denganmu? Tidak apa-apa. Nona Shangguan, yang Anda minta, sudah siap. Permisi. Mau diputar sekarang?
putar sekarang saja. Zili, kita pergi. Sayang, cepat lihat ke atas. Pak Gu, Anda beruntung. Siksi sangat perhatikanmu. Bahkan di kembang api ditulis namamu. Memang, Siksi sangat baik padamu. Sayang, kalau saja matamu bisa melihat kembang api ini. Sangat indah. Aku tidak hanya bisa melihat, tapi juga mengerti bahasa Prancis. Untuk bisa masuk ke lingkaranmu, aku sudah diam-diam belajar bahasa Prancis. Di kembang api ini, kenapa tertulis namamu? Ada apa? Lagi pula dia tidak bisa melihat. Kalau menulis namanya, kan sia-sia. Meski tak bisa melihat, hatiku tak tenang. Baiklah, aku janji padamu, tidak akan begitu lagi. Setuju? Tunggu, Ada apa? aku merasa ada yang mengawasi kita. Bukannya itu bagus, kau kan suka dilihat orang. Aku iri pada suamimu. Tak bisa lihat. Sebentar lagi, semua ini akan berakhir. Zili, kenapa kamu pulang sendirian saja? Ini sudah larut malam, sangat berbahaya. Kamu tahu tidak? Aku sangat khawatir tentangmu. Apakah kamu akan khawatir? Aku lihat kamu bermain dengan sangat asik ya. Aku agak nggak enak badan. Lagi pula, aku nggak nemuin kamu di mana. Aku pulang dulu. Zili, sahabatku itu memaksaku minum-minum. Semuanya salah mereka. Sayang, maaf ya. Lain kali aku tidak akan seperti ini lagi. Dasar gadis nakal. Toko dingin, tidak. Pilih. Spasi. Sayang, perusahaan aku ada urusan mendesak. Harus pergi sebentar. 2 jam lagi aku kembali. Tunggu aku. Baik. Sayang, ada dokumen yang perlu kamu tanda tangani. Baiklah, kamu mau beli apa lagi? Mau beli apa? Beli saja. Aku pergi dulu. Cangguan, selamat tinggal. Kita sudah selesai. Kamu ternyata menipu. Aku benar-benar merindukanmu. Aku sudah tak tahan lagi denganmu. Jangan terulang lagi. Yo, Nona Shangguan, betulan. Dokter Liang, Datang ke rumah sakit? Mata tuanku bermasalah lagi? apa maksudnya lagi? Mata tuanku itu sudah pulih penglihatannya beberapa hari lalu. Dia sangat antusias. Bilang akan segera pulang beritahu Anda. Kabar baik ini. Apa katamu? Matanya sembuh? Betul. Tidakkah tuanku memberitahu Anda, mata tuanku itu?
Tak cuma sembuh, saat buta pun dia belajar bahasa Prancis sendiri. Katanya, Anda lulusan jurusan Prancis, mau menyatu dengan lingkungan Anda. Tuanku sangat mencintai Anda. Apa? Kamu baik-baik saja? Hati-hati. Ah, mataku. Ah, Dokter, bagaimana keadaannya? Orang ini selamat. Tapi matanya mungkin tidak bisa diselamatkan. Tidak apa-apa. Aku akan menjadi matamu mulai sekarang. Zilly. 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 Dokter bilang matamu sudah sembuh. Benarkah? Kenapa kamu tidak memberitahuku? aku harus pergi. Semoga kamu bahagia. Aku ada di televisi. Ini hadiah terakhir untukmu. Ini. Zilly, dengarkan. Jelaskan. Tak perlu. Mengapa? Mengapa kau menyembunyikannya dariku? Aku tak pernah berniat menyembunyikannya. Kau yang tidak, memberi kesempatan untuk berbicara. Tahukah kau, saat penglihatanku pulih, pemandangan pertama yang kulihat, kau sedang berduaan dengan sekretaris pria. Bagaimana rasanya? Sayang, dengar aku. Aku? Jangan panggil aku sayang. Shangguanxi, kau membuatku muak. Kau mengingkari janji kita. Surat cerai sudah kau tanda tangani. Mulai sekarang, ikatan kita putus. Tak ada hubungan lagi. Tidak, aku tak akan bercerai. Aku tak akan menandatanganinya. Surat cerai di meja. Sudah kau tanda tangani dan sah. Apa? Kontrak yang kau tanda tangani adalah surat cerai. Kau buru-buru menemui sekretaris pria itu, sama sekali tak peduli apa yang kau tanda tangani. Sayang, ada dokumen perlu kau tanda tangani. Baik, mau beli apa lagi ini? Mulai saat ini, tak ada hubungan apapun di antara kita. Shangguanxi, kita selesai. Akulah yang tak bisa memuaskanmu. Kamu suka sensasi, suka pria muda yang garang. Aku hanya orang yang tidak menarik. Tak bisa memuaskan kebiasaan menyimpangmu. Kini kukabulkan keinginanmu. Harusnya kau bersyukur. Sayang, aku tahu salahku. Kamu di mana sekarang? Boleh aku menemuimu? Asalkan jangan tinggalkan aku, apapun akan kulakukan. Oh ya, bukankah kau ingin anak? Aku bisa memberimu keturunan. Anak, yang kau kandung sekarang ini, pasti anak sekretaris itu kan? Tidak. Tidak. Masih mau membodohiku? Masih mau membohongiku? Tidakkah kau sadar? Tes kehamilan di kamar mandi menghilang? Shangguanxi, kau membuatku jijik. Kau terlalu kotor. Kotor sampai membuatku mual. Zilly, dengarkan. Akan kugurkan bayi Lu Feng ini. Sekarang juga. Kumohon jangan pergi. Terlambat. Sejak kau memilih, bersamanya di ranjang, tak ada lagi jalan kembali. Tidak. Zilly. Zilly. Saudara senior. Selamat datang pulang. Zilly. Zilly. Kenapa kamu? Tentu saja aku. Kenapa? Kamu masih punya kekasih lain? Pergi. Semua salah kamu. Pergi. Siksi. Ada apa? Dia tahu segalanya. Ini juga baik. Begini. Kita bisa bersama secara terbuka.
Diam kau. Kau anggap dirimu siapa? Bisa bandingkan dengan dia? Kau milikku, mainan belaka. Masih berhayal jadi yang utama? Siksi, mau kemana? Mau kemana? Aku akan mencarinya. Tak peduli ujung dunia manapun, aku pasti akan menemukannya. Gu Zili, aku takkan membiarkanmu berhasil. Kakak senior, selama bertahun-tahun ini, kami selalu menunggumu. Aku sudah tahu, suatu hari nanti, kamu pasti akan kembali. Ya. Dulu aku belum mengerti. Aduh, sakit. Sakit sekali. Ada orang? Ada orang? Kamu baik-baik saja? Tolong aku. Aduh. Aduh. Kamu sudah sadar. Kamu yang menyelamatkanku. Minum segelas air dulu. Oh ya, aku belum tahu siapa namamu. Namaku Guzili. Terima kasih sudah selamatkan aku. Kalau bukan kamu yang selamatkan aku mungkin sudah. Tidak perlu. Guru sering bilang, Habib harus sembuhkan yang sakit, tolong yang terluka. Itu kewajibanku. Ambil ini. Tidak perlu. Ah? Guru, aku telah menemukan cinta sejati. Aku ingin turun gunung. Kumohon restu Bapak. Kamu sudah putuskan pergi, aku takkan halangi. Terima kasih atas bimbingan guru. Zili takkan pernah melupakannya. Kakak senior. Kakak senior. Kakak senior. Apa kamu teringat masa lalu lagi? Semuanya sudah berlalu. Adik junior, ayo pergi. Karena Sekelompok orang tak berguna. Cari orang hidup aja nggak bisa. Direktur Silokasi, Tuan Gudi, Daerah Otonomi Suku Ewenki, di tengah pegunungan, banyak tempat terisolasi. Sulit sekali. Ya, kami sudah berusaha maksimal. Apalagi mencari orang, bahkan bertanya-tanya pun, kami tak tahu mulai dari mana. Apapun caranya, kalau masih tak bisa temukan orangnya, pergilah dari sini. Sisi, demi dia, tidak sebanding. Sudah kusuruh kamu pergi. Aku tak ingin melihatmu. Ku beritahu, berapapun lama waktunya, sejauh apapun, aku pasti akan menemukannya. Shifu. Shifu. Shifu, kakak senior, telah kembali. Guru, Zili sudah kembali. Syukurlah kau kembali. Syukurlah kau sudah pulang. Guru, Anda benar. Sifat manusia sudah beda. Saya akan tinggal di samping guru mulai sekarang. Saya akan berbakti dengan baik kepada guru. Saya tidak akan pergi lagi. Perjalananmu kali ini, pengalaman hidup. Bagi dirimu, ini bukanlah hal buruk. Semuanya belum terlambat. Ayo pergi. Kakak seperguruan, korban terjatuh dari tebing. Saat tim SAR menemukannya, dia sudah hampir tidak bernyawa. Sekarang, perjalanan ke rumah sakit di kota. Paling cepat membutuhkan jam. 4 jam. Sudah terlambat. Operasi darurat. Dokter, tolong saya. Tenang, kami takkan tinggalkanmu. Cepat. Dokter, gimana?
tanda vital stabil. Selanjutnya kita bisa tunggu pesawat ke rumah sakit. Tak kusangka di pegunungan masih ada tabib ulung seperti Anda. Tabib ulung, Anda benar-benar tabib ulung penyelamat jiwa. Zili, akhirnya aku temukan kau. Zili, aku mencarimu selama 3 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Zili, bertahun-tahun ini, aku selalu mencarimu. Aku tahu, pasti akan menemukanmu. Nona Shangguan, apakah Anda mengenalnya? Apakah dia itu suami yang Anda cari 3 tahun ini? Zili, 3 tahun ini kabarmu baik. Sangguan Si, kamu tak perlu begini. Antara kita sudah tak ada ikatan lagi. Harap jaga sikap. Zili, aku salah. Marahi atau pukul aku. Terserah. Kumohon jangan tinggalkan aku. Asal jangan tinggalkan aku. Apapun yang kau mau akan kulakukan. Cukup. Jangan sentuh aku. Perilakumu bikin muak. Apa yang terjadi di sini? Dokter Gu, berdasarkan apa kamu memperlakukan Nona Sangguan seperti ini? Dia sudah mencarimu selama tahun penuh. Dia mencari ke seluruh dunia. Menerobos gunung lembah. Berdasarkan apa kau berlakunya begitu? Benar, Nona Shangguan pun. Kalau dia salah, kau tak boleh pukul dia. Bukan begitu. Kalian salah paham. Semua ini salahku. Nona Shangguan. Sudah begini, masih mau bela dia? Putsili, keahlian medismu luar biasa, tapi karaktermu buruk. Betul. Atas dasar apa kalian berkata begitu tentang kakak seperguruanku? Kalian tahu kejadian sebenarnya? Langsung berasumsi sembarangan. Kalian sama buruknya. Karakter buruk. Biarkan mereka bicara. Bahkan, jika Nona Shangguan berbuat salah, dia sudah menyesal dan berubah. Kau pergi 3 tahun. Tahukah kau bagaimana dia melewati 3 tahun ini? Kau tahu berapa banyak kesulitan yang dia alami dan apa yang dia jalani. Apakah dia tidak pantas mendapatkan sekilas pandangan darimu? Ya, benar. Gozili, kau ini bukan lelaki sejati. Hahaha. Tahu kenapa? Aku kebersihan berlebihan. Aku kebersihan berlebihan. Aku kebersihan berlebihan. Tak bisa terima perselingkuhan. Wanita yang hianat. Dia bahkan mengandung anak orang lain. Apa? Tak merasakan penderitaan orang, jangan menasihatinya untuk berbaik hati. Kondisinya sekarang, itu ulahnya sendiri. Senior seperguruanku demi dia, melepas statusnya sebagai ahli waris suku Oroken, karena menyelamatkannya, matanya buta. Tapi dia, saat matanya buta, dia malah berselingkuh dengan asisten prianya. Di depan mata senior seperguruanku. Apa? Benar kejadiannya seperti itu? Sudah, jangan lanjut. Tidak, senior. Aku tetap ngomong. Saya akan memberitahu semua orang. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kakak seperguruanku sudah banyak berbuat untukmu. Bagaimana denganmu? Sudah kamu lakukan apa untuknya? Chili, aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Boleh tidak? Kamu, negara, kamu kotor. Chili, aku sudah menggugurkan anak Lu Feng. Aku sudah bertobat. Berikan aku kesempatan untuk menebus salahku padamu. Boleh? Shangguan Si, berapa kali harus kuulangi? Baru paham? Aku sudah tak peduli dengan urusanmu itu. Sudah kau gugurkan anak itu? Sudah putus dengannya? Sudah tidak ada hubungannya denganku. Maaf, aku masih harus menyelamatkan orang lain. Gozili, mungkinkah kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi? Benar, Shangguan Si. Aku sudah lama tidak mencintaimu. Di masa depanku juga tidak akan ada kamu. Kamu berbohong. Aku tidak percaya. Di hatimu pasti ada aku. Dulu kau menyelamatkanku. Bahkan nyawamu sendiri tak dipedulikan. Kau sudah tak tertolong. Kalau begitu, berani tatap mataku saat bicara. Beranikah kau bersumpah dengan identitasmu sebagai orang Elanchon? Kau bersumpah kau tak mencintaiku. Aku bersumpah. Sekarang aku tak mencintaimu lagi. Sekarang, sudah puas? Zili, aku takkan menyerah. Dia masih belum pergi? 3 hari. Dia diam-diam mengawasimu. Shixiang, harus kusuruh orang usir dia? Tidak perlu. Aku sudah tak peduli. Dia akan apa? Karena dia ingin tinggal, biarkan dia tinggal. Yen, Zili, aku tahu. Kamu belum bisa menerimanya untuk sementara. Aku akan memberimu waktu. Anda adalah Dokter Gu, bukan? Anda mengenal saya? Yin,
Saya dan Nona Shangguan satu tim. Tuan Gu, sebenarnya Nona Shangguan tahu dia salah. Orang lain tak tahu. Sejak kamu pergi 3 tahun lalu, tapi aku mungkin tahu sedikit. Dia seperti gila, mencarimu ke seluruh dunia. Dia pernah bilang, selama hidup, tak akan berhenti. Jangan bicara lagi, istirahatlah yang baik. Tuan Gu, Nona Shangguan datang ke sini karena dengar ada yang lihatmu. Dia datang tanpa peduli bahaya. Dia sangat perhatikan kamu. Tuan Gu. Sepertinya dia masih belum mau menyerah. Tidak mau menyerah pun tidak ada gunanya. Saya sudah pasrah. Cuma seekor serangga. Masih perlukah sampai membuatmu ketakutan seperti ini? Kakak kelas. Senang sekali ada kakak di sini. Shangguan Si, kenapa kamu gila? Mengerti. Zili tak mau maafkan aku. Semua karena kamu. Berani-beraninya kamu merayu suamiku. Awas, kamu akan kubunuh. Shangguan Si, kalau mau gila, pergilah di tempat lain. Kalau masih bertingkah seenaknya, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Kamu baik-baik saja? Zili, kamu mendorongku. Kamu berani bersikap kasar padaku demi dia? Kamu benar-benar tak bisa diajak bicara. Zili, semuanya salahku. Karena aku terlalu memperhatikanmu. Ayo pulang. Masih seperti dulu? Shangguan Si, apakah kamu benar-benar dengar aku? Kita sudah bercerai, tak bisa kembali. Kalau mau pergi, pergilah sendiri. Aku milik di sini, bukan milikmu. Dengar jelas? Aku takkan pernah lupa adegan intim dengan Lu Feng. Setiap ingat itu, aku mual. Aku juga takkan lupa. Kamu di hadapanku, ucapkan kata mesra pada Lu Feng. Di ulang tahunku, kau beri kembang api. Tertulis di atas, namanya Lu Feng. Kamu dan beberapa sahabatmu mengumpat dalam bahasa Prancis. Setiap kalimatku dengar jelas. Mau bilang, ini semua salah paham? Aku yang kamu tuduh? Zili, salahku. Akulah yang tidak baik. Aku buta. Tidak, yang buta adalah aku. Tapi aku bersyukur pada takdir karena aku kehilangan penglihatan. Walau tak bisa lihat cahaya, tapi itu buat kulihat. Pemandangan lebih gelap dari kegelapan. Walau tak bisa melihat dunia, aku melihat hatimu yang sebenarnya. Dulu kamu pilih mengkhianatiku, menghinaku. Seharusnya kamu tahu akan kehilanganku. Aku hanya melakukan kesalahan yang bisa dilakukan wanita. Aku sudah minta maaf. Mau apa lagi dariku? Mengapa tak bisa maafkan aku? Maafkan kamu, aku. Coba sentuh dia sedikit saja. Siksi, kamu tidak apa-apa. Sungguh, selamanya. Shangguan Si, betapa memalukannya dirimu. Inikah yang kau sebut putus hubungan, memang kebiasaan buruk tak bisa diubah. Nixie, dengarkan apa yang dia ucapkan. Di matanya, bahkan kau tak lebih baik dari seekor hewan. Diam kau. Bukankah sudah kusuruh kau pergi? Siksi, Zili benar. Kau cuma hewan. Hanya hewan peliharaanku yang kubela. Masih mau rebut posisi? Mengambil alih kedudukan majikan? Hal yang paling kusesali adalah mengenalmu. Kau hancurkan hidup. Jika bukan karenamu, Zili tak akan meninggalkanku. Berhenti akting. Ini bukan tempat kalian. Pergi dari sini. Zili, dengarkan. Aku tak bohong. Aku sudah putus sama dia. Aku bersumpah. Sudah kuperingatkan. Jangan muncul lagi di hadapanku. Telingamu tak berfungsi baik. Aku tak keberatan memotongnya. Iksi, aku tak bisa hidup tanpamu. Aku tahu, kamu tak bisa hidup tanpaku. Kita pasangan ditakdirkan surga. Diam. Zili, jangan dengarkan omongannya. Bagus sekali. Kurasa apa yang dia katakan cukup benar. Kalian berdua memang sangat cocok. Guzili, kalau kamu kembali, dia mau sama aku. Kumohon, kembalilah bersamanya. Hanya jika kamu menikahinya, dia mau bersamaku. Kamu benar-benar memuakan. Kenapa? Kenapa kamu tak bisa diam-diam jadi orang yang tak terlihat? Dengan begini, kamu baik, aku pun baik. Iksi juga baik, kita semua baik-baik. Diam. Kamu seharusnya jadi orang yang tak terlihat. Kalian gila. Hanya jika kamu terus buta, Siksi baru bisa kembali ke sisiku. Guzili, Senior, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Yang bermasalah adalah dia. Guzili.
Hanya jika kamu mati, dia baru mau bersamaku. Lu Feng, kamu benar-benar gila. Sudah kuperingatkan kamu, kalau kamu berani sentuh rambut Zili sekalipun, kan kuambil nyawamu. Hahaha. Hahaha. Kenapa tertawa? Shangguan Si. Diamlah. Kenapa? Berani berbuat tapi takut dikata orang kau. Jangan lupa. Zili, jangan dengarkan dia. Dia tidak salah, tapi semua ini sudah tak ada hubungannya denganku. Changguan Si akhiri semua ini. Bawa dia dan pergilah dari sini. Jangan berpura-pura anggun di hadapanku. Kau pasti sangat marah, kan? Apa kau ingin membunuhku? Aku menyukai istrimu. Bunuh aku. Apa kau ini laki-laki atau bukan? Apa aku laki-laki? Tak perlu membuktikannya padamu. Justru kau. Kelak masih bisakah menjadi laki-laki? Itu baru tidak tahu. Guzili. Kembalikan Siksi padaku. Kembalikan padaku. Wanita seperti Shangguan Si sudah lama tidak ada hubungan apapun denganku. Jika kamu menginginkannya, ambil saja. Zili, kamu jangan perlakukan aku seperti ini. Tidak boleh memperlakukanmu begini, tapi pernah kamu pikir, dulu kamu perlakukan aku bagaimana? Aku bodoh saat buta. Pergi belajar bahasa Prancis, seperti bayi yang belajar bicara. Hanya karena kamu adalah jurusan bahasa Prancis, agar bisa masuk ke lingkaran pertemananmu, agar bisa mengerti apa yang kamu katakan. Tapi pada akhirnya, apa yang kudengar? Jangan bicara bahasa Tionghoa, dia akan dengar. Aku iri pada suamimu. Tidak bisa lihat di depan suamimu. Di depan matanya. Bermain dengan sekretaris pria. Apakah itu tidak menyenangkan? Yang kudengar adalah cemoohanmu yang kejam. Zili, jangan lanjutkan. Jangan bicara. Penglihatanku kembali. Kau tahu betapa bahagianya aku? Aku pulang secepat mungkin. Hanya untuk melihatmu pertama kali. Tapi apa yang kau perlihatkan padaku? Siksi, kapan kau akan bercerai darinya? Kamu tahu, akulah yang paling menyayangimu. Tunggu sebentar. Aku sakit hati lihat kau disukai Lu Feng. Betapa sakit hatiku. Hentikan. Mohon, jangan bicara. Aku pernah mencintaimu. Pernah sangat mencintai. Tapi sejak kau mengkhianatiku, cinta itu sudah hilang. Cukup sampai di sini. Uruslah dirimu sendiri. Jangan tinggalkan aku. Zili, Kalau tahu hari ini begini, kenapa dulu lakukan itu? Luka yang kau timpakan pada Zili. Tak termaafkan. Shangguan Si. Kau pun akhirnya merasakan ini. Sudah kukatakan padamu, hanya aku yang paling mencintaimu. Kau hanya milikku. Sisi kita. Mari kita jadian. Kau yang menyakiti Zili hingga pergi. Kau yang membuat Zili meninggalkanku. Kau? Semuanya karena kau. Sisi, kau tenang dulu. Tolong. Shangguan Si, kau gila. Zili, bukankah kau benci Lu Feng? Aku akan singkirkan ini. Tak ada lagi yang halangi kita. Buruk. Cepat panggil polisi. Cepat. Gila. Kau benar-benar gila. Jangan bergerak, taruh pisau. Jangan mendekat. Baik. Kami tidak akan mendekat. Zili, bisakah kau mendekat? Zili. Tenang saja. Dia tidak akan menyakitiku. Zili, penampilanku sekarang. Apakah aku terlihat jelek? Shangguan Si. Tolong turunkan pisau itu, ya. Jika aku menurunkan pisau ini, bisakah kau memelukku? Baiklah.
Lepaskan aku. Aku hampir saja memeluk Zili. Lepaskan. Sheikh Xiong, kau tidak apa-apa? Mengapa menyiksa diri seperti ini? Perbuatan dosa sendiri tak bisa diselamatkan. Selamat tinggal, Shang Guanxi.